Hai ladies, selamat datang kembali di Ladimi Book Club bersama dengan saya, Vina Oe. Buku yang dibahas adalah Kenalkan Yesus pada Mereka, buku yang sangat-sangat bagus, sumber daya yang sangat membantu, apalagi untuk ladies yang ada di pelayanan sekolah minggu atau ladies yang mengajar. Sangat-sangat membantu bagaimana untuk mengajarkan kabar baik Injil pada anak-anak. Dan of course bukan hanya untuk anak-anak, karena saya sendiri dilayani oleh buku ini. Saya sendiri dijamah langsung ketika saya membaca buku ini. Dan bab yang akan dibahas minggu ini adalah bab 7. Can you believe it, ladies? Sudah bab 7 loh. Daftar terpanjang di gereja. Ini sudah bab 7. Udah hampir hampir selesai, ladies. Karena total bab dari buku ini adalah bab sampai bab 11. Ya, jadi 4 bab lagi. Sebentar lagi sudah selesai. So, um, bab 7 adalah daftar terpanjang di gereja, dan maksud dari judul ini adalah daftar terpanjang, yaitu bagaimana Yesus lebih baik, bagaimana Yesus itu lebih unggul dari segala hal yang kita inginkan di bumi ini, yang kita cari di bumi ini. Dan daftar itu panjang sekali karena daftar itu akan terus semakin panjang karena jawabannya adalah Yesus lebih baik. Dan daftarnya itu adalah mengapa Yesus lebih baik. Yesus lebih baik karena dia memberikan hidupnya, dia memberikan identitas, dia memberikan kekuatan, dan daftar itu terus makin panjang. Dan biarlah kehidupan kita adalah untuk discover, untuk menemukan bagaimana Yesus itu jauh lebih baik dari segala hal apapun yang kita inginkan di dalam bumi ini, yang kita kejar dalam kehidupan ini. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sumber daya ini, Tuhan, untuk buku ini menjadi sangat membantu, memberikan penjelasan yang that's so helpful, pencerahan untuk mengerti kabar baik lebih lagi, Tuhan, dan khususnya untuk bab ini, bagaimana Kristus jauh lebih baik dari apapun yang kami inginkan. Kristus jauh lebih unggul dari apapun yang kami kejar dalam kehidupan ini. Dan Tuhan, biarkan ini menjadi sesuatu yang tertanam di hati kami, Tuhan. Supaya kami bisa menyampaikan ini, kami bisa menyebarkan kabar baik ini, Tuhan, kepada siapapun yang ada di komunitas kami, Tuhan. To whoever we run to, I pray, Lord, bahwa kami bisa membagikan kabar baik pada orang-orang terdekat. Berkati sesi ini, Tuhan, berkati diskusi, komentar, sharing, Tuhan, apapun itu. Biar Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang membimbing kami, Tuhan. Setiap topik yang dibahas, biar itu menjadi sesuatu yang akan menjadi sangat menjadi berkat untuk siapapun yang ada di dalam call ini, atau siapapun yang menyaksikan video ini di YouTube. Terima kasih, Tuhan, biar Engkau yang beracara dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Jadi seperti yang tadi saya sempat katakan sedikit, bahwa ini adalah bab favorit saya. Ada beberapa bagian di bab ini di mana saya harus berhenti. Saya tahu bahwa Roh Kudus sedang menjamah hati saya. Dia sedang berbicara kepada saya secara khusus, secara spesifik. Jadi saya harus berhenti dan membiarkan Roh Kudus melayani saya. Ada beberapa bagian dari bab ini yang saya benar-benar tersentuh, ladies, tersentuh sekali. Sampai nangis karena begitu indahnya Yesus, begitu begitu indah karya Kristus, dan not just bukan hanya karya Yesus tapi pribadi Yesus untuk saya, ya, secara pribadi Kristus itu sangat indah. Dan saya senang saya dapat diingatkan kembali bahwa Kristus itu bukan seperti yang saya pikirkan, bukan seperti figur yang jauh,
yang tinggi dan susah tidak accessible, ya, tidak gampang untuk di approach. Ternyata Tuhan Yesus itu sangat approachable orangnya dan begitu indah. Dan itulah doa saya untuk hari ini, untuk bab ini, bab 7. Semoga ladies ketika Anda membaca bab 7, Anda juga disentuh dan dijamah seperti saya dijamah, dan Anda bisa melihat Yesus itu sungguh lebih indah. Jauh lebih indah dari apapun yang kita inginkan di hidup ini. So, oke, yuk kita mulai. Jadi, bab 7 ini dimulai dengan Pak Jack, guru sekolah minggu, mengajarkan kelasnya tentang kisah yang sudah sering kita dengar, kisah yang lumayan familiar, yaitu tentang Maria dan Marta. Ini salah satu cerita favorit juga, karena untuk saya gampang sekali sih, karena kalau cerita itu ada tokoh wanitanya, itu sangat gampang untuk menjadi kisah favorit untuk saya secara pribadi. Jadi, seperti biasa, paling ladies juga sudah bisa mulai menerka kira-kira pelajarannya kalau tentang Maria dan Marta, kira-kira pelajarannya apa ya? Apa yang menjadi bahan pelajaran, apa yang menjadi what is the advice, what is the takeaway ya untuk anak-anak untuk kelas sekolah minggu ini. Jadi kayaknya kita udah mulai bisa menerka. Uh, jangan menjadi seperti Marta, sibuk, tidak memikirkan apa yang Kristus sedang lakukan, sedang ajarkan. Jadilah seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, ya, yang menginginkan fellowship dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus lebih penting daripada pekerjaan atau pelayanan untuk Kristus, sibuk untuk Kristus. Jadilah seperti Maria yang menginginkan persekutuan terlebih dahulu dengan Kristus, ya kan? Dan kita juga melihat bahwa Marta sibuk, padahal Tuhan Yesus sudah ada di situ. Tuhan Yesus ada di ruangan, ya, dia ada di tempat itu, dan kita bisa melihat bahwa mengundang Yesus untuk makan malam dan memasak untuk Yesus itu adalah hal yang baik. Saya sedang baca dari halaman 168. Yang lain menunjukkan bahwa itu hanya baik jika Anda memiliki sikap yang tepat. Ini jadi beberapa anak-anak sekolah minggu mulai berpikir apa yang seharusnya menjadi hal yang benar dilakukan oleh Marta. Marta memiliki masalah sikap, ya, karena pada akhirnya Marta agak ngomel sama Tuhan Yesus. Gimana sih Tuhan Yesus? Kok nggak lihat saya sibuk? Kok nggak menyuruh Maria untuk membantu saya? Kan saya sibuk. Jadi memang ada sikap sikap yang agak tidak enak kita lihat di Marta. Jadi saya terus baca ya, 168. Pertama, dia tidak fokus. Yesus sendiri berkunjung, tetapi perhatiannya hanya tertuju pada makan malam. Pekerjaannya untuk Yesus telah menjadi lebih penting baginya ketimbang Yesus sendiri. Kedua, dia tidak benar-benar melakukan semua yang dia kerjakan untuk Yesus. Sesungguhnya dia melakukannya untuk dirinya sendiri, untuk mendapat pengakuan. Kita bisa berkata demikian dengan melihat bagaimana dia mengomel ketika usahanya tidak diperhatikan. Oke, ini sangat tipikal, ya. I'm sure ladies sudah pernah mendengar cerita ini dan mendengar lessons, pelajaran-pelajaran yang keluar dari kisah ini, yang dapat disimpulkan dari kisah ini. Dan yang kita lihat di bab ini bahwa anak-anak itu bisa melihat bahwa ya Marta terlalu sibuk, jadilah seperti Maria, utamakanlah persekutuan dengan Yesus lebih dari pekerjaan atau pelayanan. Oke. Dan terus yang Pak Jack lakukan adalah mengapa kita harus memilih Kristus? Mengapa kita harus memilih persekutuan dengan Kristus? Mengapa Yesus lebih baik dibanding pelayanan?
ya, atau hanya bekerja untuk kerajaan Kristus. Mengapa? Mengapa kita harus memilih Kristus? Terus jawaban dari anak-anak adalah ya karena eh, kalau kita percaya kepada Kristus, kita bisa pergi ke surga, kita bisa masuk surga. Dan beberapa anak lain juga setuju dan jawabannya ternyata hanya itu. Kita memilih Kristus karena Dia yang akan membantu kita untuk masuk surga. Kita bisa pergi ke surga karena Kristus. Dan ini menjadi masalah karena tidak ada hal lain, tidak ada alasan lain kecuali masuk surga. Memilih Kristus, Kristus lebih baik karena masuk surga, kita bisa masuk surga. Nah, ini adalah eh, Yesus yang sangat terbatas karena dia hanya terbatas untuk memasukkan kita di dalam surga. Dan oleh karena itu, bab 7 judulnya adalah daftar yang terpanjang, daftar terpanjang di gereja. Karena bukan hanya memasukkan kita dalam surga, membantu kita masuk surga, bukan hanya itu, tapi daftarnya itu jauh lebih banyak. As you will see, seperti yang Anda akan lihat. Sebenarnya dengan kita mengajarkan itu, bahwa Kristus adalah lebih baik karena ya dia akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebenarnya kita melakukan hal yang sama seperti Marta. Saya mencerca Marta, tetapi sesungguhnya saya telah melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Saya mengabaikan Yesus. Jadi sebagai guru sekolah minggu pun, Pak Jack mengabaikan Yesus karena akhirnya murid-murid hanya bisa mengatakan bahwa Yesus berguna atau lebih baik karena untuk masuk surga. Padahal Yesus itu jauh lebih banyak, jauh lebih baik, dan daftarnya jauh lebih panjang untuk kita bisa explore. Dan kalau kita kesimpulannya hanya ya untuk masuk surga, kita mengabaikan pribadi Kristus, kita mengabaikan pekerjaan Kristus. Padahal dia sudah di situ ya, he is right there. Dan kita mengabaikan Yesus sama seperti Marta mengabaikan Yesus, padahal Yesus sudah ada di ruang tamunya Marta dan dia bisa mengabaikan Yesus. Oke. Jadi daftar yang terpanjang. Untuk kita mulai menulis di daftar ini, ya, untuk kita mulai mengisi daftar ini untuk lebih panjang, lebih dari sekedar masuk surga, ada dua hal yang kita harus cari, ladies, ya. Dua hal, dan ini ada di halaman 171. 171. Kita ketika mengajarkan kabar baik dari perjanjian baru, saya mengingatkan diri saya sendiri tentang dua hal yang saya lupakan dalam pelajaran Maria dan Marta. Dua hal. Lihatlah pada pekerjaan Yesus. Ini sering berarti memperhatikan konteks yang lebih luas daripada yang saya ajarkan, ya, pekerjaan Yesus. Dan lihatlah pada pribadi Yesus. Itu yang nomor dua. Lihatlah pada pribadi Yesus. Ini biasanya berarti memperhatikan rincian yang dapat saya gunakan untuk mengulas dengan singkat pelajaran yang lalu. Oke, kita coba praktekkan langsung ya kepada cerita Maria dan Marta. Saya balik ke halaman 172. Ini juga berarti menghentikan kebiasaan lama. Ini juga berbicara kepada saya, ladies, ya. Misalnya saya mengajarkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, ada satu anak laki-laki dalam kisah itu yang membagikan bekal pada makan siangnya. Anak-anak mengaitkan dirinya dengan anak-anak dan anak ini membagikan miliknya. Pelajaran yang hebat tentang berbagi. Nah, ini kebiasaan lama yang kita sudah kayak terprogram. Oke, 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus memultiplikasikan ya ikan dan roti menjadi banyak, melipat gandakan, menjadi banyak, dan lessonnya, pelajarannya adalah untuk berbagi. Karena kita udah sering mendengar cerita itu seperti itu, jadi kita otomatis oh ya tentang berbagi. Padahal belum tentu kalau kita melihat konteksnya secara lebih penuh lagi,
kita dapat menyimpulkan jauh lebih banyak dari sekedar berbagi. So that's what he meant. Menghentikan kebiasaan lama dan mulai terbuka. Oke, kita bisa melihat hal yang lebih lagi, lebih banyak lagi ketika kita fokus kepada karya Kristus dan pribadi Kristus. Coba kita lihat langsung di kisah Maria dan Marta. Kita lengkap ke halaman 173. Oke. Karya Yesus dalam kisah Maria dan Marta. Saya baca aja ya. Perhatikan pelajaran saya tentang Maria dan Marta. Injil Lukas punya satu alur kisah. Mula-mula Lukas berbicara mengenai Yesus sebagai penebus. Jadi kita lihat konteksnya secara lebih besar. Karena kalau kisahnya di dalam Lukas, kita lihat Lukas secara keseluruhan. Mula-mula Lukas berbicara mengenai Yesus sebagai penebus. Lukas 1. Dan juru selamat. Lukas 2. Kemudian kira-kira sampai setengah, Yesus mulai berbicara mengenai kematian dan kebangkitannya nanti. Dan dia mulai berjalan menuju Yerusalem untuk mati. Pada saat itulah terjadi peristiwa dia mengunjungi Maria dan Marta. Jadi dia berhenti sebentar di Betani ya untuk ketemu teman-temannya Maria, Marta, Lazarus. Pada saat Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi dia on the way untuk dia mati di atas kayu salib di Yerusalem, dia berhenti sebentar, dia mampir sebentar di Betani. On the way untuk dia disalibkan di Yerusalem ya. Jadi ini sebelum dia mati di atas kayu salib, sebelum dia disalib. Ini membuat insiden Maria dengan Marta menjadi hidup. Lihat apa yang dengan kasih Yesus ajarkan kepada Marta. Jangan berusaha melayani aku. Biarlah aku mula-mula melayanimu. Jangan berusaha membuat aku terkesan. Bersandarlah kepadaku. Jangan khawatir mengenai menyenangkan aku. Datanglah saja kepadaku. Nah, dalam perjalanan ke kayu salib, itulah pelajaran ini cocok. Karena dia mengatakan ini pas sebelum dia disalibkan ya. Benar-benar sebelum dia disalibkan. Jadi salib, ketika Yesus akhirnya disalib, salib adalah tempat di mana Yesus membebaskan kita dari penghancuran, dari tekanan karena tidak mungkin kita melayani Allah dengan cukup baik. Jadi ketika Yesus akhirnya mati di atas kayu salib, dia membebaskan Marta dari tekanan bahwa saya harus perform, saya harus baik nih, saya harus makan malamnya harus siap, harus perfect. Tuhan Yesus membebaskan Marta dari tekanan itu, ya, dari pressure itu. Dia membebaskan kita dari kekhawatiran tentang diri kita sendiri. Seperti hubungan Marta dengan Tuhan. Di dalam dia kita meletakkan panci, sendok, dan beban-beban yang lain. Dan menikmati persekutuan ilahi. Aduh, ini indah sekali, ladies. Ini sangat indah. Saya secara pribadi, sebagai orang yang saya senang sekali melayani. Saya senang sekali melayani. Saya senang bekerja. Saya senang bersiap-siap, sibuk-sibuk gitu. Saya senang sekali melakukan hal itu. Dan untuk seseorang seperti saya, melihat apa yang Yesus sedang lakukan kepada Marta, mengatakan bahwa jangan berusaha melayani aku. Biarlah aku duluan yang melayani engkau. Tuhan Yesus mau melayani saya. Coba ladies pikirkan itu. Saya yang mau sibuk-sibuk duluan, Tuhan Yesus mengatakan, udah jangan repot-repot dulu, biar saya yang melayani engkau terlebih dahulu. It's so sweet. Aduh, nggak usah sibuk-sibuk, kamu duduk dulu, biar saya yang melayani engkau. Tuhan Yesus mau melayani saya lebih dahulu. Dan dia mengatakan, jangan khawatir. Nggak usah terlalu sibuk-sibuk lari-lari. Kamu duduk dulu. Jangan berusaha melayani aku. Biarlah aku mula-mula melayanimu. Jangan berusaha membuat aku terkesan. Bersandarlah kepadaku.
Jangan khawatir mengenai menyenangkan aku. Datanglah saja kepadaku. Aduh, ini membuat persekutuan dengan Kristus sangat indah. Karena you know what ladies? Karena saya kan bertumbuh dalam gereja. Saya kan ini anak pendeta. Jadi saya juga sering dengar cerita Marta dan Maria dan Marta. Sering sekali mendengar cerita Maria dan Marta. Dan di kepala saya kira jadilah seperti Maria. Jadi jangan sibuk-sibuk seperti Marta. Jadilah seperti Maria dan duduk di kaki Kristus. Seperti itu menjadi apa? Menjadi pekerjaan yang lain yang saya harus lakukan. Jadi, oke, duduk di kaki Kristus. Oke, ini adalah sesuatu yang saya lakukan lagi untuk Kristus ya. Ini adalah pekerjaan yang berikutnya saya lakukan. Saya duduk di kaki Kristus. Tapi ternyata itu salah. Ternyata yang sedang dimaksudkan di perikop ini duduk di kaki Kristus untuk dilayani, untuk menerima ya, bukan bukan saya melakukan pekerjaan lagi gitu loh, bukan oke, saya duduk gitu ya. Bukan pekerjaan yang lain, tetapi saya sekarang dilayani. Saya yang tinggal menerima kasih Kristus, menerima pelayanan Kristus. Kayak saya duduk di meja makan terus ada yang ngelayanin, ini loh piringnya, ini minumannya, ini makanannya. Saya cuma duduk aja, ya. Saya nggak melakukan apa-apa. Saya cuma duduk menikmati. Dan inilah yang di, dimaksudkan dengan menikmati persekutuan ilahi. Kita bisa rileks, kita bisa nggak usah sibuk-sibuk. Tuhan Yesus melayani kita terlebih dahulu. Kita tidak harus khawatir, kita bersandar kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahwa hati saya sedang dilayani ketika saya bersekutu dengan Engkau. Saya tidak harus lari-lari sibuk-sibuk meraih apa pengakuan, meraih penerimaan ya untuk dilihat. Saya tidak harus melakukan itu. Saya bisa menerima pengakuan dari Kristus, penerimaan dari Kristus. Dan itu adalah persekutuan ilahi. Anda hanya perlu menerima saja. Itulah juru selamat kita, ladies, ya. Jadi itu karya Yesus dalam kisah Maria dan Marta. Oke, jadi tadi poin pertama, karya Kristus, kita melihat dari konteks lebih besar. Konteksnya adalah Tuhan Yesus di kitab Lukas sebenarnya sedang menggambarkan kehidupan Kristus dari kelahirannya sampai kematiannya, dan sebelum dia mati di atas kayu salib, dia berhenti di Betani, mampir di Betani. Jadi sebenarnya apa yang sedang dia katakan kepada Marta itu jauh lebih powerful karena kita melihat dalam konteks bahwa oh dia ini sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia disalibkan. Jadi dia sedang membebaskan Marta dari tekanan dia, ya, membebaskan dari tekanan untuk ayo saya harus melayani Tuhan dengan sempurna. Marta dibebaskan dari kuk itu. Dia membebaskan kita dari kekhawatiran kita tentang diri kita sendiri, ya. And he did that secara permanen. Dia melepaskan, dia membebaskan kita secara permanen ketika dia mati di atas kayu salib. Sangat indah. Oke, jadi itu contoh karya Kristus di dalam kisah Maria dan Marta. Ada beberapa contoh lain lagi, jadi ladies feel free untuk baca dan mulai familiar, membuat kita menjadi familiar dengan melihat karya Kristus dalam kisah-kisah yang lumayan terkenal. Nah, sekarang kita mau lihat pribadi Kristus, ya. Kalau tadi karya Kristus, kita mau lihat pribadi Kristus dalam kisah Maria dan Marta. Oke, saya akan baca dari halaman 178. 178. Contoh pribadi Yesus dalam kisah Maria dan Marta. Siasat untuk memperhatikan pribadi Yesus adalah memperlambat, ya. Jadi slow down, perhatikan, observasi, coba lihat pribadi Kristus tuh kayak apa sih di cerita ini.
Dalam pelajaran saya tentang Maria dan Marta, saya menghabiskan banyak waktu untuk Marta. Dia adalah tokoh yang baik untuk dipelajari. Tetapi saya juga harus memperhatikan tokoh utamanya, yaitu Yesus. Coba kita lihat pribadi Yesus. Bagi pada pemula, lihatlah bagaimana Yesus memasukkan Maria. Maria itu diikut sertakan. Pada waktu itu, para rabi tidak akan mengajar perempuan. Itu melecehkan. Tetapi Yesus tidak peduli dengan reputasinya. Dia menyambut Maria di kakinya. Dan kemudian membela haknya Maria untuk berada di situ. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Ini Lukas 10 ayat 42. Maria pasti tergetar mendengar hal itu. Dia memang berada di tempat yang tepat. Yesus tidak terintimidasi oleh Marta dan dia tidak meninggalkan Maria. Tidak demi siapapun, tidak akan. Jadi kita harus, ini adalah observasi yang harus dicatat. Yesus mengikut sertakan Maria, perempuan, wanita di persekutuannya. Dan sebenarnya wanita nggak boleh ikut seharusnya. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dicatat, bahwa ini sesuatu tentang pribadi Yesus. This tells you something. Ini memberitahu kita sesuatu tentang pribadi Kristus. Ada lagi keluhan Marta meliputi satu pukulan terhadap Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi Tuhan Yesus ini di-accuse. Tuhan Yesus nggak peduli. Padahal kan ya Tuhan Yesus pasti peduli dong. Ya, ini adalah Marta yang accuse Tuhan Yesus. Here we go. Nah, dia memang peduli kepada kedua saudara itu. Lebih dari yang mereka ketahui. Of course Tuhan Yesus peduli Marta. Of course Tuhan Yesus peduli Maria. Tuduhan Marta, ini Marta menuduh Tuhan Yesus nggak peduli. Ya, tuduhan Marta sama sekali tidak benar. Tetapi tidak seperti orang lain yang pernah saya temui. Karena Tuhan Yesus tidak, enggak kok, saya peduli kok. Tuhan Yesus tidak mengkoreksi Marta. Kamu salah menuduh saya nggak peduli. Saya sebenarnya peduli loh karena bla 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 bla. Dia tidak perlu, Yesus tidak merasa perlu untuk meluruskan sangkaan itu. Tidak ada kemarahan. Nah, ini harus dicatat. Setiap hal yang kita perhatikan, kita observasi tentang Kristus, apa yang dia lakukan, hal-hal kecil pun ya yang terjadi dalam cerita ini langsung dicatat. Dia tidak merasa perlu membenarkan dirinya. Dia tidak marah ya ketika dituduh Marta, tidak ada kemarahan sama sekali. Ini harus dicatat semua. Tidak ada pembelaan diri, nah itu dicatat lagi, Yesus tidak membela diri. Dia membiarkan kepedulian pribadi itu berlalu. Hanya memikirkan kedua bersaudara itu. Yesus mempunyai rasa percaya diri yang berani tanpa menjadi sok penting. Itu dicatat semua ya. Dengan jelas dia mengklaim bahwa ajarannya lebih penting ketimbang masakan Marta. Dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya yang perlu. Jika hal itu datang dari orang lain, kita akan mengatakan, wih, betapa lancangnya. Tetapi Yesus begitu terfokus kepada orang lain, sehingga jelas dia tidak angkuh. Jadi komentarnya pun juga tidak ada kayak superior gitu, nggak ada sama sekali ya. Jelas, clear, tidak menyinggung, confident, percaya diri. Sama sekali tidak ada kesan menyombongkan diri. Ketika dia mengatakan bahwa Maria telah memilih hal yang benar dan ini adalah satu-satu hal, satu-satunya yang perlu, ya.
Dia tidak mengatakan, ini lebih penting, masakan kamu nggak penting. Dia tidak mengatakan seperti itu. Sama sekali tidak ada kesan menyombongkan diri. Tapi juga tidak ada keraguan-raguan diri. Dia nggak meminta maaf. Sorry ya Marta, tidak ada seperti itu juga ya, keraguan-raguan diri. Itu tidak pernah terjadi. Yesus yang lebih mengagumkan lagi ialah tanggapannya yang lemah lembut terhadap kegerutuan Marta, terhadap omelan Marta. Lukas 10 ayat 41, Yesus mengatakan, Marta, Marta. Penyebutan nama 2 kali itu menandakan keakraban. Jadi dia nggak marah, malah akrab approach-nya. Marta telah berdosa terhadap Yesus. Menuduh Tuhan Yesus itu kan dosa. Tetapi hal itu sama sekali tidak mengurangi kasih Kristus yang teguh kepada Marta. Dia tidak menjadi marah, jengkel, atau nggak sabar. Marta, Marta, gimana sih? Ya, saya kalau dalam konteks kepala saya, ladies, kalau saya melihat nama 2 kali, konteks saya adalah Marta, Marta, gitu kan? Gimana sih Marta? Padahal nggak gitu. Tuhan Yesus tidak mengatakannya seperti itu. Marta, Marta. Hal itu sama sekali tidak mengurangi kasihnya. Dia nggak marah, nggak jengkel, bukan tidak sabar. Tak satu pun dari hal yang kita pikir akan dirasakan Yesus terhadap kita jika kita berbuat dosa. Tidak satu pun. Sebaliknya, ladies, dia datang mendekat. Catat, dia datang mendekat. Ketika kita menuduh, ketika saya menuduh, Tuhan datang mendekat. Yesus datang mendekat. Ia mengoreksi dan memulihkan. Dosa Marta tidak bisa memisahkan dirinya dari kebaikan Yesus. Selama itu dia sibuk memasak. Apa yang diinginkan Marta? Ialah dia cuma mau dihargai, dia ingin dihargai, dia ingin dilihat, ya, dia ingin penghargaan. Dia ingin sekali diperhatikan oleh Yesus. Itu adalah kebutuhan setiap jiwa. Itu kebutuhan saya juga. Marta pikir dia diabaikan. Tetapi kenyataannya, Yesus melihat langsung ke dalam hatinya. Dia terus memperhatikan Marta, keinginannya, kekhawatirannya, dan bahkan dosanya. Dan Yesus masih tetap mengasihinya. Sekarang Anda melihat mengapa pelajaran saya tidak cukup bagus. Saya kehilangan kesempatan untuk mengajarkan semua itu. Indah sekali kan, ladies? Kalau kita fokus, kita zoom in ke pribadi Yesus. Wow, ini Tuhan kita seperti itu. Juru selamat kita seperti itu. Dan itu adalah pribadi Yesus. Dan kenapa daftar ini sangat penting? Oh, by the way, ada contohnya nih di ladies. Jack, setiap hal tadi yang saya katakan, oke, itu dicatat ya, ini dicatat. Jack memberikan kita contoh seperti apa prosesnya ketika dia membaca perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang sakit lepra. Dia memberikan contoh apa yang dia catat ya, setiap catatannya, setiap hal-hal kecil yang dia lihat dia langsung catat, dan kita diberikan langsung catatannya. Jadi kita bisa melihat apa yang Jack catat langsung di bukunya supaya kita bisa mulai terbiasa untuk oke, ini nyatetnya kayak gini ya. Observasinya seperti ini dan catatnya harus seperti ini akan sangat membantu. So, this is very helpful. Please go through it ya. Boleh dilihat, boleh dibaca dan boleh dicoba di perikop yang sangat simple, sangat gampang, mulai observasi, dicatat yang kecil-kecil ya, karya Kristus. Yang tadi pertama karya Kristus, yang kedua adalah pribadi Yesus. Karya Kristus,
pribadi Kristus. Ini adalah sangat membantu. Oke, mengapa list ini sangat penting? Mengapa daftar ini sangat penting? Ini yang sangat indah, ladies. Halaman 185. Ini sangat indah. Akhirnya, pribadi ini, Yesus ini, adalah Allah. Jadi daftar panjang itu menolong kita percaya kepada Tuhan kita. Pribadi ini adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bahkan, banyak anak salah memahami Allah. Mereka tahu bahwa mestinya dia penuh kasih dan suka menolong. Mereka tahu bahwa dia itu unggul dan penuh kuasa, menuntut penyembahan dan ketaatan. Segala sesuatu yang kedengarannya mendatangkan masalah, misalnya Allah itu pemurung, sok berkuasa, atau mengklaim untuk memelihara tetapi memiliki sisi gelap. Mereka tidak bersemangat untuk menyembah Dia, bahkan mereka tidak yakin apakah mereka menyukai Tuhan. Tetapi bagaimana kalau Yesus benar ketika mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini Yohanes 14 ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apakah benar bahwa jika kita melihat seperti apa Yesus itu, berarti kita melihat seperti apa Allah itu? Pikirkan mengenai Yesus. Dia tidak tampak seperti Allah yang pemurung dan jauh, ya, seperti yang dibayangkan oleh banyak anak. Di dalam Yesus, kekuasaan Allah yang mutlak dan kasih-Nya yang tertinggi itu datang bersama-sama. Dan hasilnya adalah wow, hasilnya adalah luar biasa. Dalam pelajaran demi pelajaran, anak-anak perlu membuat ribuan rincian yang penuh dengan keajaiban yang membentuk sifat Yesus. Sampai mereka menyadari dengan kagum bahwa mereka dapat melihat wajah Allah. Dan Allah itu begitu teramat baik. That's my prayer. Dan itu, wow, apa yang kita barusan lihat tentang Kristus, dia mendekat, dia tidak membenarkan dirinya, dia tidak ragu-ragu. Ya, semua hal yang kita barusan lihat di Yesus, kita barusan menatap wajah Yesus. Kita barusan melihat wajah Allah. You just saw his face melalui Yesus. Dan Allah itu begitu teramat baik. Pada titik itu, gagasan bahwa Allah mempunyai sisi gelap akan runtuh. Tidak akan pernah lagi mereka akan jatuh ke dalam pandangan yang kurang baik terhadap Allah. Mereka tahu dengan lebih baik karena mereka mengenal Yesus. Itulah mengapa itu sangat penting. Dan itu yang menjamah saya. Itu yang menjamah saya. Saya bisa melihat wajah Tuhan. Kita bisa menatap wajah Tuhan karena kita melihat wajah Kristus. Dan itu sangat indah. Sangat indah, penuh kasih karunia, penuh kasih, penuh rahmat. It's so beautiful. Dan saya berharap ladies juga mengalami itu ketika Anda mencatat tentang karya Kristus dan pribadi Kristus. Oke, itu yang saya ingin bagikan. Sorry agak panjang. Masih ada beberapa menit lagi. Kalau ada ladies yang ingin bertanya, ingin sharing, please do so. Ini akan sangat membantu untuk ladies yang akan menyaksikan video ini di YouTube. Ini akan juga menjadi berkat untuk mereka. Oke, apakah ada pertanyaan ladies? Atau ada komentar? Atau ingin sesuatu yang sharing? Ingin di-share? Please do so. Saya akan take a break.
Saya akan minum sebentar. Gimana ladies? Sambil menunggu, saya juga sempat catat beberapa hal. Karena ini sesuatu yang berbicara secara khusus untuk saya. Saya senang banget baca yang bagian ini. Tentang bagaimana mentaati perintah Tuhan. Ada di mana nih? I can't even find it. Oh, Lestika, salah bacanya bab 8. Oh, it's okay. Nggak apa-apa. Nanti bab 7 pasti you will enjoy it. You will love it. Pasti nanti Lestika sangat dijamah karena bab 7 itu sangat special, sangat sweet. Anda bisa melihat bagaimana sweetnya Tuhan Yesus. Dan Anda akan sangat diberkati. It's okay. Jadi saya memberikan preview sedikit bab 7 supaya ketika nanti Anda baca bab 7 ini akan sangat-sangat memberkati Anda, ya. It's so going to bless you. Saya berdoa bahwa pemikiran-pemikiran lama, ya, kita bisa sisihkan atau we can put it somewhere, bisa terbuka untuk oke, saya ingin melihat di mana pekerjaan Kristus dan di mana pribadi Kristus. Karena I think this is so important. Menurut saya ini penting sekali karena ini bukan pelayanan. Di sini Roh Kudus bisa melayani kita langsung. Karena kita bertemu dengan Kristus. Kita bertemu dengan pribadi Kristus. Seperti kita mengenal siapa Tuhan Yesus ini. Ketika kita melihat di dalam perikop-perikop di Alkitab, di Injil, ya, di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ini kitab Injil, di mana 4 kitab ini menceritakan tentang kehidupan Kristus. Dan dari 4 kitab Injil ini mereka semua memiliki lens yang agak berbeda. Ada beberapa yang sama, tetapi ada beberapa yang unik sekali. Seperti Yohanes, itu kitab Injil yang sangat unik, hampir tidak ada kesamaannya dengan Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, karena dia memiliki goal yang sangat spesifik, yaitu untuk mendalamkan kepercayaan kita bahwa Yesus itu Tuhan. Dan setiap kitab Injil ini memiliki goal yang sangat spesifik, ya, yang sangat khusus. Dan Pak Jack menyarankan supaya kita bisa lebih mengenal lagi pribadi Kristus. Yang paling gampang untuk kita mulai lakukan adalah kita baca kitab Markus. Baca kitab Markus langsung dalam in one go, ya, dalam satu kali, dari awal sampai akhir kitab Markus. Kitab Markus adalah kitab Injil yang paling pendek dari semua Injil. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Markus itu paling pendek. Jadi untuk kita coba latihan mengenal pribadi Kristus, melihat karya Kristus, kita disarankan untuk baca Markus awal sampai akhir dan coba perhatikan karya Kristus, pribadi Kristus. Mulai membiasakan pikiran kita, mulai membiasakan our brain, otak kita, ya, untuk mulai cari itu karya Kristus dan pribadi Kristus. Karya Kristus akan lebih gampang dilihat karena kita melihat secara keseluruhan. Kita melihat dari awal sampai akhir. So you see the whole story. Kita melihat garis besarnya, kita melihat konteksnya secara utuh, dan itu akan sangat membantu. So if that's something that you can do, kalau Anda memiliki waktu luang,
or if that's something you really want to implement dalam saat teduh Anda, silahkan. Itu akan sangat membantu untuk mulai kita latihan lagi, mengenal siapa juru selamat kita, Yesus, ya. So I hope that blessed you, dan I bless your reading. Ketika Anda membaca bab 7, saya berdoa Anda akan juga dijamah seperti Tuhan Yesus menjamah saya secara pribadi, dan I felt so blessed. Saya sangat diberkati oleh bab 7, ya. Dan I hope Anda juga excited untuk membaca bab 7, karena saya yakin ketika Anda melihat Yesus, menatap Yesus secara langsung, siapa sih yang nggak akan meleleh? Siapa sih yang hatinya nggak akan lumer kalau ketemu Yesus secara langsung? Okay, so with that, thank you for sharing, and I bless your reading process. Kalau gitu saya akan berdoa, then we can be dismissed. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk betapa indah kasih-Mu, Tuhan. Dan terima kasih bahwa kami bisa melihat Engkau lebih jelas lagi di dalam Injil, dalam setiap kisah di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan, ketika kita melihat karya Kristus, pribadi Kristus dalam kitab Injil. Thank you, Lord, that we can see you better. Kami bisa melihat Engkau secara langsung. Kami bisa menatap Engkau. Dan aku berdoa, Tuhan, biar ketika kami melihat, membaca firman Tuhan, membaca kitab Injil, bahwa kami, that we are face to face with you. Kami bisa melihat Engkau secara langsung, dan aku berdoa, Tuhan, bahwa Roh Kudus yang akan menjamah kita akan memperlihatkan bahwa Yesus itu jauh lebih baik. Yesus itu jauh lebih unggul. Yesus itu jauh lebih indah dari apapun yang kami inginkan, yang kami cari di dunia ini. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Jamah hati kami, jamah roh kami. Let us see you, biar kami bisa melihat Engkau secara utuh, melihat Engkau dalam keindahan-Mu. Terima kasih Tuhan, aku berkati setiap ladies yang ada di tempat ini, ladies yang menyaksikan video ini, biar Engkau menjamah mereka juga Tuhan. Biar mereka bisa melihat keindahan-Mu yang jauh lebih superior, jauh lebih unggul dari apapun yang kami inginkan di dunia ini, di hidup ini. Terima kasih Tuhan, biar mata kami terus tertuju kepada Engkau. Mata kami terus tertuju kepada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, dan pribadi Kristus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.